yang ke-10 ini kita akan mulai dengan doa, nanti akan dipimpin oleh Jocelyn. Ya, silakan Jocelyn memulai pembelajaran kita dengan doa. Mari teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Boleh berdiri. Desia Magdalena Sedian, Melina Dara Utami, Albert Yumur Revan Gua, Andreas Yudhistira Batuba. Yang ke-10 ya, pertemuan yang ke-10 kalau kita perhatikan di Pak LCD ya, ada kompetensi awal ya, kompetensi awal yakni memahami sikap juga hari mencakup penerapan nilai-nilai bijak dan adil dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, hal ini penting untuk memastikan kelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Ya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita di pertemuan kita yang ke-10 adalah memahami sikap ugahari serta bijak dan adil dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kelestarian alam. Nah, model dari tujuan pembelajaran kita, ya, model tujuan pembelajaran yang kita akan kerjakan hari ini yakni model based learning, ya. Jadi based learning ada kasus yang akan kalian teliti, lalu kalian jawab, nanti Bapak akan bagikan lembar kerja kalian akan membuat diskusi kelompok untuk mengerjakan di dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, itu yang perlu kalian kerjakan hari ini. Dan LKPD, nah, sebelum kita mulai di pembelajaran berikut, Bapak akan kasih pertanyaan pemantik buat kalian. Ya, pertanyaan pemantik. Ya, apa yang kalian lihat? Ya, pertanyaan pemantik berkaitan dengan video. Nanti ada video yang akan Bapak kasih. Dianggap ini sudah masuk di pertemuan. Dianggap ini yang bagian ini sudah Bapak dulu, apa sudah ada lagi? Angka 9 telah selesai.
yang ke-10. Disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asap, dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencarinya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Berikan kepada kalian ada 3. Nah, video yang kalian sudah lihat tadi, ya. Pertanyaannya, apa perasaan kalian saat melihat? Jadi video yang sudah ditampilkan. Yang kedua, menurut kalian mengapa ada perbedaan signifikan antara kedua kondisi tersebut? Nah, kondisi itu di video tadi kan ada tentang kerusakan lingkungan, ada juga dampak dari plastik, membuang sampah di sungai. Lalu pernahkah kalian mendengar istilah udahari? Apa yang terlintas di benak kalian tentang istilah ini? Ya, boleh melihat pertanyaan berikut tentang pertanyaan romantik setelah kalian lihat video tadi. Ya, coba kalian lihat di pertanyaan romantiknya. Apa yang kalian lihat? Dan yang ketiga, pernahkah kalian mendengar istilah udahari? Apa yang terlintas di benak kalian tentang istilah ini? Ya, silakan dalam waktu 10 menit dari sekarang. Ya, silakan. Dikerjakan. Pak, sebenarnya untuk soal yang nomor 2 yang tentang kedokteran, mengapa ada perbedaan yang signifikan antara kedua kondisi tersebut? Kedua kondisi tersebut itu menyangkut dengan soal nomor 1 atau Nomor 1 aja, yang tadi di video tadi kan ada beberapa. Kan ada soal lingkungan, ada misalkan tinggal lihat. Untuk pertanyaan romantik nomor 1, silakan dari sendiri. Ya. Apa yang kalian lihat dari gambar atau video tadi? Apa perasaan kalian saat melihatnya? Yang saya lihat dari video tadi itu ada pencemaran udara, pencemaran air yang disebabkan oleh tumpahan minyak, pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah kaca, dan pencemaran tanah. Perasaannya itu sedih karena lingkungan semakin lama semakin rusak. Ya, oke. Pertanyaan kedua, silakan. Yang sudah siapa? Siapa yang mau? Ya, silakan. untuk pertanyaan nomor 2, menurut kalian apa ada perbedaan yang signifikan antara kedua kondisi tersebut? Dua kondisi yang saya ambil itu mulai dari polusi yang memiliki dampak bagi kesehatan bagi diri sendiri, terutama bagi kesehatan pernapasan. Dan untuk kedua itu efek rumah kaca yang berdampak bagi suhu bumi yang terus meningkat sehingga es yang berada di kutub mencair dan membuat debit air laut meningkat dan membuat hewan-hewan sulit untuk beradaptasi dengan suhu yang kian terus meningkat atau membuat terancamnya kehidupan mereka di habitat. Ya, oke, tepuk tangan. Ya. Pernahkah kalian mendengar istilah ubahari? Apa yang terlintas di benak kalian tentang istilah ini? Kalau saya pribadi tidak pernah mendengar, baru kali ini mendengar ubahari ini. Nah, yang terlintas di benak saya hanya ada kerusakan. Karena tadi kita lagi bahas kerusakan ya, Kak. Mungkin ubahari itu. Cuman karena saya belum tahu, saya mau tahu dengar dulu. Tentang tidak? Ubahari. Ya, oke, silakan tepuk tangan. Yang di depan? Nah, silakan. Apa? Ubahari itu dari yang saya dapat itu ubahari itu adalah kesederhanaan, hidup yang tidak berlebihan dan tidak berpengaruh. Jadi sebetulnya udahari itu adalah hidup dalam kesederhanaan, tidak berlebihan. Kenalkan dulu dari kelompok mana, nama siapa, kami akan apa, silakan. Jadi bicara siapa?
Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi kami dari kelompok satu mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selin. Nama saya Yudhima Setia. Nama saya Dia Kamarina. Nama saya Karina Darutami. Jadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kita memandang pemberian sumber daya alam kepada manusia? Misalnya Kejadian 1 ayat 28 dan Mazmur 21 ayat 1. Allah memberi sumber daya alam kepada manusia, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi untuk dijaga dan dilestarikan. Itu terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 28. Karena Tuhan yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, itu ada terdapat di Mazmur 24 ya. Sebenarnya pertanyaan definisi dan makna kita hari dalam konteks Kristen. Definisi kita hari itu secara psikologis kita melebihkan kita terkait pada hal-hal duniawi, terutama hal status sosial. Makna hari itu: 1. Mendalami Kristus. 2. Mengandalkan Tuhan bukan materi. 3. Menunjukkan kasih dan solidaritas. 4. Mengembangkan buah roh. Contoh sikap hari dalam pemanfaatan sumber daya alam itu ialah hemat air, hemat energi, mengurangi sampah, memilih produk ramah hijau. Dampak positif dari penerapan sikap hari terhadap pelestarian alam dan hidup. Yang pertama, pelestarian alam terjaga. Yang kedua, hidup lebih aman dan sejahtera. Dan ketiga, masyarakat saling peduli dan bekerja sama menjaga lingkungan, tumbuh rasa empati dan kesadaran menjaga ciptaan Tuhan. Dan selanjutnya, keberlanjutan hidup terjamin di alam tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, oke. Pertanyaannya apa? Dari papan kalau kita lihat di bagian 3 lingkungan data atau data question. Apa pertanyaan kalian? Nah, tadi kalian sudah memberikan pemaparan mengenai contoh-contoh ugahan. Nah, di dalam pemanfaatan contoh ugahan sumber daya alam, misalnya hemat air atau hemat energi, mengurangi sampah. Kan kalau hemat air itu kan apa maksudnya? Hemat air, contohnya apa? Hemat air. Contoh dari hemat air. Iya. Mungkin akan kita matikan air. Mungkin akan kita setelah kita menggunakan air kan biasanya kita kan mengisi air lebih dahulu. Nah itu otomatis kita harus matikan juga dong. Jadi setelah air sudah penuh, kita harus rajin untuk mematikan air atau memperhatikan air sehingga tidak terlalu berlebihan memakai airnya yang buang-buang, ember gitu segala macam. Tapi kalau mengurangi, misalnya mengurangi sampah. Mengurangi sampah dari dibatasi. Jadi kalau misalnya botol air aqua itu diubah jadi pas mana? Segala juga di. Contohnya seperti ini. Ya. Ya, maksudnya yang Bapak ditanyakan kan begini, mengurangi sampah kan? Nah, biasanya maksud dari mengurangi sampah ini, misalnya contohnya kalau tadi dia bilang bahwa hemat air misalnya keran kita buka, ya samping kita mungkin ini lama-lama ini air tumpah semua lalu membayar rekening juga belum bengkak kan? Nah kalau sekarang ini masalah mengurangi sampah mungkin dengan kita menggunakan yang namanya kan biasanya kan kalau minum di sekolah kita biasanya beli kantin minumnya botol plastik itu kan nggak bisa dipakai berkali-kali sehingga lebih baik kita menggunakan yang namanya tupperware yang biasa kita gunakan dari rumah kita bawa kita isi dan itu kan bisa kita gunakan berulang kali gitu. Oke, jangan ya. Terima kasih kelompok 3. Di sini kami masuk ke pengolahan data. Nah, yang pertama itu kan di situ tertera tiap kelompok menganalisis data yang telah dikumpulkan dan mengorganisasikan. Jadi yang saya tangkap itu dari datanya itu dari data yang sebelumnya yang dibaca di kelompok sebelumnya. Saya mengambil satu yang menurut saya berhubungan yaitu dari pola ubahari dengan ajaran Kristen kan. Yeah. Nah, jadi arti penting sikap ubahari itu hidup dalam kesederhanaan. Penting bagi kita, apalagi mencapai sumber daya alam, ajaran Kristen mengajarkan bahwa penting bagi kita untuk bersyukur dan merasa cukup untuk apapun yang kita miliki. Juga menjaga alam karena alam juga bagian dari ciptaan Allah. Sikap ini juga mencerminkan pada Yesus Kristus yang hidup sederhana dan mengutamakan nilai-nilai rohani. Juga ada definisinya. Definisi dalam Kristen ubahari adalah cukup dan hidup dalam kesederhanaan. Pemanfaatan alam, penjagaan lingkungan termasuk dalam sikap ubahari tersebut. Karena saat kita merasa cukup sudah pasti kita menjaga lingkungan tersebut juga. Sikap ini juga mencerminkan pada Yesus Kristus. Juga kalau pemanfaatannya juga ada dekat. Kalau pemanfaatannya itu adalah ajaran Kristen di mana kita merasa cukup untuk apapun yang kita miliki, juga bersyukur untuk apapun yang Tuhan berikan dan tidak lupa merawat apa yang Tuhan berikan juga seperti alam, lingkungan juga hewan-hewan. Dan adanya hubungan ubahari dengan ajaran Kristen. Kira-kira ajaran Kristen apa selain ayat apa yang disebutkan? Nah, coba beri pada sebelah apa? Katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab akulah belajar untuk mandiri dalam segala keadaan. Ya. Jadi kalau kesimpulan saja, silakan. Untuk kita kan sudah kita ketahui juga makna ubahari itu sikap ubahari kan berarti kesederhanaan di dalam hidup. Jadi di ayat Filipi juga dikatakan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang artinya kesimpulannya apa? Yang artinya kita telah belajar untuk mencukupkan diri sehingga kita belajar menjadi sederhana dan tidak terlalu menggunakan terlalu banyak dan terlalu over gitu dalam menggunakan yang namanya sumber daya alam. Oke, tangan dulu. Jadi kesimpulan utama kita adalah bagaimana kita sikap terhadap sumber-sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kalau kita tadi berkaitan dengan Filipi pasal 4 tadi sebelah, jadi memang kita belajar gitu. Nah belajar berarti ada proses kan.
Kadang-kadang orang sudah marah lagi dulu. Kamu sih gitu. Padahal kita lagi apa? Belajar. Berarti kalau belajar, dia pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Nah itu kesimpulan kita tentang sikap udahari dan pentingnya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kalau pentingnya memanfaatkan sumber daya alam, belajar juga kan. Berarti ketika kita memanfaatkan sumber daya alam, misalnya seperti yang dikatakan tadi kan, misalnya apa tadi? Soal botol minum, ya lebih baik kita bawa dari rumah daripada kita beli kan. Ya, yang paling berdasar juga kantong kita agak-agak apa? Ya kan, bisa itu kan bisa tabung kan. Kalau misalnya kita beli di sini berapa? Kalau satu botol aqua 3.000. Nah kalau 3.000 dikali 5 berapa? 15.000 kan? Kalau 4 hari 4 minggu berapa? 60.000. 1 bulan tuh 60.000. Nah 1 bulan dikali selama kalian kelas 11 dikali 10 berapa? 60.000. 600.000 tambah 2 bulan 720. Jadi dalam satu tahun kalian sudah punya apa? Tabungan 720.000. Dari apa sikap bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Apa sumber daya alam misalnya? Saya coba sekian. Gunakan itu. Yang ketiga, dampak terhadap kelestarian alam berdasarkan ajaran. Dampaknya juga ada kan? Ya, kalau tadi biasanya kita kumpul sampah, ya, sampah itu 1 minggu karena kita beli botolnya banyak, mungkin ratusan botol. Kalau keluarga kita ada 10 kan, tapi ketika kita sudah komitmen belajar untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, maka kita akan memotong. Yang di satu sisi juga kita akan menabung. Saya kira ini kesimpulan kita soal bagaimana sikap udahari terhadap pemeliharaan alam. Saya kira itu kesimpulannya dan Tuhan memberkati kita. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-10. Silakan Bro. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Pelajaran kita pada pertemuan yang ke-10 ini kembali akan diakhiri dengan doa oleh dosen. Silakan dosen mengakhiri kita di dalam doa. Ya, memberkati. Salam berkati. Nanti minggu depan, 2 minggu depan dikumpulin. Ya. Di 2 minggu depan kita makan gorengan ya. Terima kasih. Memberkati ya.